Selamat pagi Pak Cahyo dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project kami melalui pembelajaran informatika selama 1 semester. Di sini kita akan mempresentasikan 4 bagian. Yang pertama ada perkenalan yang berisikan pengenalan anggota kelompok kami, lalu ada project berisi deskripsi modul dan coding, selanjutnya ada kendala berisi tantangan dan hambatan jalannya project, lalu ada pemaparan yang berisikan penjelasan hasil pengerjaan. Yang pertama ada perkenalan yang berisikan pengenalan anggota kelompok seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, kelompok 5 ini berisi, pertama ada Yeyen, absen 8, Nadine, absen 27, dan saya sendiri, Justisian, absen 36. Bagian yang kedua adalah project yang berisi deskripsi modul dan coding. Berbagai aplikasi yang digunakan, yang pertama adalah Python yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan. Ada XAMPP yang berisi MySQL Launcher untuk Windows. Ada MySQL yaitu database tempat storage data. Dan yang terakhir ada Tinker yang merupakan library graphical user interface. Berbagai kode yang digunakan, yang pertama adalah loading code, ada login code, ada dashboard code, ada CRUD code, ada stopwatch code, ada calculator code, ada media player code, dan yang terakhir music player code. Dan yang ketiga adalah kendala. Kendala di sini akan berisikan berbagai hambatan dan rintangan kami dalam proses pembuatan modul. Kendala di sini kami pecah menjadi 3 bagian, yaitu download, error, dan waktu. Dalam download ini, beberapa aplikasi yang kami unduh itu biasanya sulit untuk dibuka. Dan juga dalam proses pengunduhannya, aplikasi tersebut memerlukan file yang cukup besar sehingga cukup memakan memori di laptop. Hal lainnya adalah dalam proses mendownloadan ini, tipe aplikasi yang di-download itu harus disesuaikan dengan tipe laptop sehingga cukup bervariasi. Selanjutnya, yang kedua ini adalah error. Error ini berhubungan dengan bahasa pemrograman. Biasanya error yang timbul disebabkan karena kita salah menggunakan tanda baca, atau bisa juga coding yang dipakai itu salah atau peletakannya yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu di sini itu berkaitan dengan project-project atau modul yang dikerjakan secara berkelompok atau bersama. Pemilihan waktu untuk berdiskusi dan menentukan coding bersama itu terbilang masih cukup sulit. Poin terakhir, poin keempat, mengenai pemaparan atau penjelasan hasil pengerjaan. Kita lihat dulu video pemaparannya. Terlihat di sini kalau Apache dan MySQL XAMPP telah dinyalakan. Terus kita membuka Python loading, muncul jendela loading di sini. Dan jika telah penuh barnya, akan muncul window login. Yang jika diketik dengan benar password dan username-nya, akan membawa kita ke dashboard menu, jendela dashboard menu yang isinya ada CRUD, stopwatch, kalkulator, video player, media player, dan button close. Ini tampilan dari CRUD-nya, di mana kita bisa mengedit data yang telah tersimpan. Kita juga bisa menambahkan data baru dengan mengisi nama, tanggal lahir, alamat, dan juga nomor handphone, yang akan disimpan dengan mengklik tombol save. Oke. Selain itu, kita juga bisa menghapus data yang telah ada. Kita cek dulu di sini kalau terlihat di phpMyAdmin kalau server database di sini telah terupdate dengan yang terbaru, di mana nama Caroline Valentia sudah ada. Kita juga bisa mendelete tadi, dan jika kita cek lagi, database akan terupdate. Ini adalah bentuk dari jendela stopwatch. Bisa di-close. Adalah bentuk dari jendela kalkulator yang terdiri dari pertambahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Lalu ini adalah jendela dari video player. Terlihat bahwa program Python tersebut bisa mengambil data dari folder kita yang bentuknya MP4.
Tadi button close. Kita bisa ulang lagi dari login. Memasukkan user dan password yang benar. Lalu mencoba media player atau di sini music player. Jadi sebelum dashboardnya muncul, kita akan ditemukan oleh jendela loading dan jendela login. Jendela login ini memuat resources seperti database connection agar program berjalan dengan lancar. Jadi itu adalah fungsi dari login. Lalu login itu adalah tempat untuk mengidentifikasi pengguna dengan username dan password, yang dimana kita tidak akan masuk ke dashboard bila login page di sini yang berisi username dan passwordnya tidak terisi dengan benar. Lalu kita juga ada close button untuk menutup setiap window yang muncul. Oke, di dashboard kita pertama akan menemukan CRUD atau create, read, update, and delete yang berfungsi untuk create, read, update, dan delete yang tugasnya itu untuk memanipulasi entry dari database. Juga terdapat button stopwatch yang kalau dibuka akan memunculkan window stopwatch yang fungsinya itu untuk menghitung waktu dengan satuan detik tadi. Lalu selanjutnya ada kalkulator yang tadi merupakan implementasi operasi matematika sederhana seperti pembagian, perkalian, pengurangan, dan pertambahan. Lalu juga ada fungsi clear dan sama dengan di kalkulator tadi. Lalu ada video player yang menjalankan file berbentuk MP4 pada folder. Terakhir ada media player yang menjalankan dan mengatur file MP3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, satu patah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan. Sebagai penutupan, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan sampai jumpa.